Salam budaya, rahayu rahayu. Nah, kali ini setar dari Polsek Sambit ya. Jadi untuk video kali ini saya akan menuju ke petilasan Ki Ageng Kutu atau Ki Suryo Ngalem atau Ki Ketut Bujangga Anom yang berada di Desa Kutu, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Ini sudah SMAN 1 Jedes. Nah, di depan sana nanti ada gapura kecil belok kiri ya. Nah, inilah kira kalau tidak salah masuk ke Surugubeng ya. Suryo Alam Desa Kutu Wetan. Nah, seperti ini. Kita ngikuti jalan terus ya. Nah, ini melewati daerah persawahan seperti ini dan kebetulan hari ini baru selesai panen ya. Lokasi petilasannya ada di depan sana. Jadi beberapa bulan yang lalu saya sempat membuat video ya mengenai tentang perjalanan Ki Ageng Kutu sampai Mukso ya. Nah, lokasinya itu ada di depan sana. Nah, ini di sini dulu itu tempat pendidikan spiritual ya, seperti itu. Golek apa le? Gak apa ya eneng ya? Hah? Nila iki. Masa oleh nila? Kelenan kok kolam iki paling. Nila merah lho. Beh, andalan. Nah, ini tempatnya di Surugubeng, petilasan Ki Ageng Kutu atau bisa disebut Ki Suryo Ngalem ya. Nah, seperti ini lokasinya. Jadi saya beberapa bulan yang lalu sempat membuat video di sini bersama Jero Mangkuteguh ya. Jadi ini juga mulai ada tahap pembangunan ya. Terus dibangun. Nah, di sini kalau barusan itu adalah tempat untuk olah gadan, olah kanuragan ya, atau tempat menuntut ilmu spiritual lah seperti itu, atau bisa pesanggrahan ya, seperti itu. Dan kemudian dari sini saya akan menuju ke daerah wilayah ya. Jadi di seberang sana itu banyak sekali pegunungan-pegunungan atau perbukitan. Nah, itu tempat pertarungan ya. Jadi pertarungan Ki Ketut Bujangga Anom dengan Bathara Katong itu memakan waktu sampai berhari-hari, bukan hanya sehari ya. Oke, selanjutnya akan menuju ke jalan raya lagi ya. Saya kemudian akan menuju ke jalan raya. Nah, kenapa di sini ada nama Kutu Wetan, ada Kutu Kulon? Jadi untuk mengenang beliau ya, karena
menurut cerita turun-temurun di kalangan masyarakat, jadi Ki Ketut Bujangga Anom itu juga sempat menempati tinggal di sini ya, atau banyak sekali murid-muridnya seperti itu. Jadi pada waktu itu Ki Ageng Kutu itu sebenarnya tidak pernah kalah dengan Bathara Katong. Dan karena terdesak itu karena pusaka beliau, kalau tidak salah pusaka keris condong rawe atau apa namanya itu, diambil atau dicuri oleh Bathara Katong melewati putri Ki Ketut Bujangga Anom atau Ki Ageng Kutu itu, karena sudah dipersunting atau sudah menjadi istri Bathara Katong, kemudian meminta pusaka ayahnya untuk sekedar meminjam, dan kemudian setelah dipinjam langsung dibawa lari, dan kemudian Ki Ageng Kutu mengejarnya dan terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat. Nah, pertarungannya itu menurut cerita dari orang-orang sepuh pada zaman dulu ya, di daerah sini ini Poh Gosong. Nah, ini di daerah sini Poh Gosong terjadi pertempuran ya, pertempuran yang hebat pada waktu itu. Di sini itu masih belum ada perkampungan, masih perbukitan dan atau bisa disebut hutan belantara ya. Nah, itu namanya Poh Gosong, ini namanya di sini. Jadi pertarungannya itu memakan berhari-hari. Kemudian terus jadi Ki Ketut Bujangga Anom atau Ki Surya Ngalam tersebut itu dikejar-kejar, dikeroyok ya, karena beliau sendirian dan para murid-muridnya juga banyak sekali, banyak yang gugur dan terpisah, dan kemudian tinggal sendiri itu mencari tempat ya untuk melakukan pertarungan yang sangat hebat itu, menghindari perkampungan penduduk ya pada waktu itu. Nah, ini di daerah sini itu masih banyak hutan belantara pada waktu ini. Di Poh Gosong ini mungkin terjadi adu senjata sampai ada pohon-pohon itu mungkin ikut terbakar ya, mungkin seperti itu, dan di situ menjadi tenger atau menjadi pertanda namanya Poh Gosong. Dan kemudian menuju ke daerah Kebatan ya. Kebatan itu kalau tidak salah itu di depan sini ya. Jadi Kebatan itu ngebat ya, terjadi pertarungan yang sangat hebat. Mungkin dalam cerita saya sedikit agak berbeda dari cerita teman-teman lainnya atau konten kreator lainnya ya. Jadi untuk penyebutan nama ya seperti itu. Wilayah masih di wilayah Sambit ya. Nah, ini kemudian saya masuk ke Desa Bancangan. Ini juga masih di kawasan pertarungan Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu pada waktu itu. Ini masih masuk wilayahnya karena pertarungannya itu sampai berhari-hari. Dan pada waktu itu ini belum berbentuk perkampungan. Jadi masih tempat yang sangat sepi ya, atau hutan belantara lah, seperti itu. Ini Desa Bancangan. Jadi Ki Ageng Kutu itu dikeroyok oleh Bathara Katong dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, ini Desa Bancangan. Saya akan belok ke kiri ya. Nah, di sini di depan sana itu banyak sekali perbukitan ya. Nah, disitulah tempat bersembunyinya Ki Ageng Kutu karena dicari-cari oleh Bathara Katong pada waktu itu.
Nah, seperti ini suasana di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit ya, namanya Bancangan, seperti kebancang atau dijerat lah, seperti itulah, dijerat atau dikepung dari segala penjuru, karena waktu itu Ki Ageng Kutu sembunyi di dalam bukit di depan sana. Nah, kali ini saya sudah berada di petilasan Ki Ageng Kutu, atau tepatnya di Belik Bacin di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Nah, ini panah yang menuju ke sana itu ke Bilik Bacin ya, atau ke Pamuksan. Nah, seperti ini suasananya. Kalau naik ke atas atau belok kiri, ini jalan naik ini ke arah makam ya. Dan di sini juga ada sebuah pohon jati yang sangat besar, pohon jati atau apa ini, roboh. Jadi tempat di sini harus merunduk ya. Kulon wun. Jadi lokasinya itu ada di sana ya, tempat Bilik Bacin ya. Jadi pada waktu itu menurut cerita yang ada di kalangan masyarakat, itu Ki Ageng Kutu itu bersembunyi di atas bukit sini, Bukit Tengger kalau tidak salah namanya, ini sampai berhari-hari. Dan setelah itu Bathara Katong dengan para pengikutnya itu mengejar, meneriaki supaya Ki Ketut Bujangga Anom atau Ki Ageng Kutu itu turun, tapi tidak mau turun. Dan di sini juga ada namanya Bilik Bacin. Bilik Bacin itu belik ya. Belik itu adalah seperti sumber atau sebuah kubangan yang ada di pinggir kali seperti itu.
Nah, disinilah tempat petilasan, tempat mukso Eyang Ki Ageng Kutu atau Ki Ketut Bujangga Enom atau Ki Surya Ngalam ya. Jadi kalau untuk menurut cerita di kalangan masyarakat itu berbagai versi ya. Ada yang mengatakan ketika Ki Ageng Kutu itu sedang mencuci muka di atas batu atau di pinggir kali itu kemudian diserang dengan mendadak. Seperti itu ada juga. Nah, seperti ini tempat batu yang pernah diduduki oleh Ki Ageng Kutu ya. Jadi tinggal batu yang menjadi saksi bisu kisah terjadinya pertempuran antara Eyang Kutu dan Eyang Katong. Seperti itu. Nah, ini masih selalu dipakai untuk ritual ya, untuk para pelaku spiritual yang ada di Ponorogo dan sekitarnya. Jadi Ki Ageng Kutu atau Ki Surya Ngalam itu tidak gugur ya, tapi mukso. Mukso itu menghilang, ada orang menyebutnya menghilang ke dunia lain, juga ada orang yang mengatakan bahwa mukso tersebut adalah menghindar atau menghilang dari suatu tempat atau wilayah tersebut dan kemudian akan muncul di beberapa tahun kemudian seperti itu dengan bentuk yang sudah berbeda seperti itu. Jadi menurut cerita mengenai Ki Ageng Kutu dan juga Bathara Katong waktu pertempuran di Bukit Tengger di sini itu memang banyak sekali versi. Ada versi A, ada versi B seperti itu. Jadi kita sebagai generasi berikutnya cuma bisa mendoakan supaya para Ki Ageng Kutu, Eyang Katong dan lean-leannya para leluhur kita itu supaya diampuni dosa-dosanya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Jadi kita sebagai generasi penerus cuma bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau yang sudah tiada, yang sudah tidak ada di dunia nyata seperti ini. Perjuangannya orang-orang dulu supaya anak cucu berikutnya seperti itu hidup tentrem, bahagia, tidak ada permusuhan seperti itu. Jadi perjuangan kita tinggal hanya untuk mempersatukan kesatuan, jangan sampai kita itu mudah diadu domba ya dalam bentuk politik maupun lain-lainnya seperti itu ya. Jangan sampai kita generasi sekarang di tahun 2025 kita itu sudah hidup di zaman seperti ibarat kata di zaman carut marut ya. Jangan sampai kita itu mudah diadu domba seperti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.